Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Oke, selamat menyaksikan. Kami di sini dari calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK 1 Pugaan, khususnya saya Sri Hartini, Mas Sadar, Ibu Hesni dan Ibu Dewi. Kami di sini ingin meminta pengalaman Bapak tentang dilema etika yang dihadapi selama ini di sekolah Bapak ya Pak. Jadi kami ada tugas dari modul 3.1 yaitu bagaimana menyikapi tentang dilema etika. Selama ini ya Pak, kami langsung aja Pak menanyakan tentang beberapa hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Yang pertama saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih ya, karena Bapak Ibu berkenan untuk sekolah ini. Karena terus terang ini jadi salah satu tugas yang kami sampaikan, semua guru harus ikut dipegang apapun efeknya, apapun hasilnya nanti dipakai apapun kegiatan dipegang ini. Yang pertama, yang kedua kita sudah ketahui bersama dan yang sebelumnya juga melalui proses bersama, kita ada penggalian informasi tentang D5 etika. Kalau yang kemarin ada D5 etika sama bukan moral, tapi ini kayaknya fokus di D5 etika. Nah, Bapak Ibu, D5 etika ini secara tidak langsung juga Bapak Ibu alami pada saat belajar di kelas. Karena ini yang D5 etika kan ini benar ketemu benar, kayak apa kita ngambil keputusan di situ. Nah, dilema etika sendiri akan bersentuhan dengan beberapa hal. Yang pertama bisa jadi sentuhan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat juga bisa. Artinya itu bertentangan antara satu dengan lain. Bisa satu per satu atau satu dengan banyak orang atau banyak orang dengan satu orang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dilema etika juga akan bersentuhan dengan rasa keadilan dan rasa kasihan. Itu jelas itu. Pada saat itu muncul kasihannya atau muncul keadilan. Yang ketiga itu kebenaran dan kesetiaan. Ya. Nah, pada saat itu harus milih kedua-duanya ini benar, tapi ini milih yang setia atau milih yang itu. Dan yang terakhir adalah jangka panjang dan jangka pendek. Jadi untuk memutuskan itu tadi ada beberapa. Saya berpikir ini lebih efektif. Saya akan melontarkan permasalahan atau kejadian yang sudah kita lalui sama-sama. Akan kita bahas untuk kian-kian berkaitan dengan lingkungan kita. Ini Bapak Ibu, beberapa mungkin nggak ada setahun yang lalu kita dapat undangan dari KPI tentang Panwaslu. Panwaslu ini semua pegawai negeri boleh mengikuti kegiatan Panwaslu ini. Ada beberapa guru yang datang ke tempat saya untuk mengikuti kegiatan Panwaslu ini. Nah, kalau menurut sampean kayak apa? Karena ini saya anggap D5 etika. Karena dari sisi mengikuti kegiatan boleh aja benar karena tentunya ada ini. Tapi dari sisi KPN yang ada di sekolah, maka ini otomatis akan ganggu pembelajaran. Nah, ini kan termasuk D5 etika. Nah, satu persatu sekarang kayak apa menurut Pia? Ya biar dulu ya. Mungkin kalau menurut pendapat Tuhan ya Pak, kalau kita di sini kebijakan dalam mengambil keputusan, terutama dalam dilema etika itu kita yang pertama kan ada 3 patokan Pak. Yang pertama kita berpusat pada siswa, berpihak pada murid intinya. Yang kedua juga sesuai dengan nilai-nilai kebandingan. Dan yang ketiga itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini selagi memang kalau memang itu pilihan membingungkan secara individu ataupun ke masyarakat, jatuhnya kalau dia meninggalkan pekerjaannya otomatis dia meninggalkan masalah di orang banyak, masalah siswa di orang
Ayo kita timbang. Kalau pian 4 panwas, kira-kira kebaikannya apa? Nah, kalau pian tetap di sini, kebaikan dan keburukannya apa? Kita timbang, dilihat keduanya, baik dan buruknya, mana yang lebih besar, itu yang akan dipilih. Jadi akhirnya mungkin Pak, keputusan itu dari diri pribadi. Iya, oke. Jadi seorang yang memilih setelah melihat baik buruk, ini baiknya lebih banyak kah atau lebih sedikit, datang di sini. Jadi akhirnya keputusan itu datang dari yang mau yang ikut. udah Jadi kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya ke serta tadi ya. Oke, sekarang Bu Suyanti. Terima kasih Pak ya, mungkin sama aja jawabannya dengan Ibu Dewi dan Ibu Hesni. Cuma di sini saya menambahkan. Saya potong dulu. Kalau Bu Dewi memastikan bahwa tidak boleh harus mengutamakan pembelajarannya. Kalau Bu Hesni beda lagi. Saya juga memanggil ya Pak pastinya untuk menanyakan hal mana yang lebih sanggup dia kerjakan ketika jadwal itu berbenturan. Nah itu. Jadi ketika saya tanyakan jadwal ini berbenturan, yang mana kamu pilih? Untuk ini melihat jangka pendek dan jangka panjangnya Pak. Nah ketika dia ngambil cuti aja mau ngambil yang panwas, itu kayaknya dampaknya jangka pendek Pak. Kalau yang ngajar itu jangka panjang. Nah terus prioritas di karir itu lebih itu kan yang diutamakan, dan itu yang pilihan pertama bagi dia. Nah, jadi saya kembalikan kepada mereka yang mana yang dipilih. Nah ketika mereka memilih salah satu keputusan, itulah jawaban saya NG. Jadi saya tidak menyalahi pilihan mereka yang mana ini. Terima kasih. Ya, Pak Sedat. Ini karena latihan nih. Menyimpulkan Indah ya. Tapi kalau saya punya pemikiran sendiri yang pertama ini orang-orang yang mendaftar di Fakultas mungkin punya kepentingan atau kebutuhan beda-beda itu yang kita ingin garis bawahi. Tapi tetap kepentingan utamanya tetap di sekolah. Yang pertama saya menggali mungkin kawan-kawan misalnya ada yang karena segala macam itu saya tanyakan. Nah itu kan mungkin ada kebutuhan mungkin ditanyakan. Kemudian ada yang misalnya sudah mapan mau ikut mapan. Tapi dengan pertimbangan berpihak pada murid itu yang pertama. Kemudian bertanggung jawab dengan mempertimbangkan. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak selama ini lakukan? Nah ini kalau secara spesifik sebenarnya tidak ada sih apa prosedur atau SOP bakunya itu. Nah cuma yang pertama sedini mungkin masalah itu harus kita cepat selesaikan. Yang kedua kita lihat efeknya saja. Ini mungkin akan saya kasih lagi contoh lagi yang sudah pernah kita lakukan, saya lakukan. Ada 2 pelamar guru mata pelajaran yang sama, datangnya sama. Satu di orang dalam alias keluarga dari segi kita, yang kedua dari luar keluarga kita atau orang jauh, datangnya sama. Kompetensinya setelah kita pelajari beda. Satu ya kalau orang 70 sama 30 lah. Yang 30 ini adalah orang dekat kita, tangga kita. Yang 70 ini orang jauh dari wilayah. Ini kan termasuk dilema etik. Satu hal ini adalah keluarga kita, yang satunya adalah orang lain, tapi kita harus memilih mana yang harus dipilih. Satunya kompeten, satunya tidak kompeten. Nah, karena ini sudah saya putuskan, maka kenapa saya ambil kesimpulan itu? Karena yang saya lakukan yang pertama, saya kumpulkan kawan-kawan Suryati. Sudah saya kumpulkan. Kayak apa menyikapinya? Saya cuma pesan satu aja. Kepala sekolah 4 tahun, maksimal 8 tahun. Guru kalau nggak dipindah orang, semua di sini. Kalau nggak minta pindah. Nah, alias efeknya kalau saya mengambil keputusan salah, maka dampaknya adalah sampai ke kampung. Itu saya sampaikan kemarin. Meskipun saya ngarahnya adalah ke arah kompeten, tapi ya saya lempar lagi ke kita. Ini termasuk yang prosedur tadi itu, Bapak Ibu. Nah, akhirnya disepakati bentuk tim seleksi. Nah, seleksi itu ada beberapa sisi yang dilihat. Nah, akhirnya keputusannya diambil yang kompeten. Ya itu otomatis ya dilema itu cakap. Ya keluarga kita. Tapi ada prosedurnya ya Pak yang itu kita tidak menyalahi aturan.
Jadi seandainya keluarga dari sekolah kita ini menuntut misal, jadi pertimbangan apa yang kita bicarakan Itu yang di kita sini? pakai. Masa Hasil jangka ya, panjangnya tadi. Iya. hasil ya Pak yang kita ambil. Terima kasih Pak. Ada itu. Mungkin ini tantangan Pian selama mengambil keputusan. Pak. Sebenarnya Bapak Ibu ya, apa namanya, saya dari awal katakan bahwa dilema etika tidak hanya terjadi di saya. Di Bapak Ibu sekalian, saya yakin pada saat ngajar itu sama. Iya, pasti. Misalnya nih, kalau secara logika antara yang peringkat 1 dengan peringkat terakhir itu kalau di skema itu mungkin nggak lulus yang ke peringkat akhir, saking rentang saking jauhnya. Ini kompeten, ini nggak kompeten. Nah, tapi di dalam hati kita sampai nggak ke anak bahwa ini nggak naik kelas karena tidak kompeten. Sedangkan anak ini nilainya jauh di atasnya, kompeten. Tapi nilainya nggak sampai 100 kan? Paling 90 aja. Sementara yang di bawah banget paling 75 untuk nyampe biar naik KKM. Dari sini sudah nggak adil kan? Sudah nggak adil. Keadilan dan belas kasihan. Iya, Itu kasihan. udah main di sana kan udah main. Kasihan mana belas kasihan. Sudah main. Mana yang harus diambil? Nah, terkait dengan Bu Isni tadi apa tadi Bu? Tantangannya. Tantangannya itu tadi kalau sudah bersentuhan dengan apa namanya kasihan Iya, dan Keadilan. keadilan itu yang paling berat. Ya kita antara ambil peraturannya Pak ya. iya betul. Kalau keadilan kan otomatis dengan Iya. dengan aturan baik itu aturan Kasihannya moral. ini Nah, jadi tantangan. dan ini yang kita situ yang paling berat. Tapi kita harus putuskan dengan apa namanya pertimbangan ekstra ke belakang. Berkali-kali pada saat rapat kenaikan kita kan main di subkasiannya. Kalau benar-benar kita potong anak tidak akan lulus, tidak akan naik. Tapi kan kita masih pertimbangan kalau anak ini tidak naik atau nggak lulus mau jadi apa anak ini? Karena sekolah ini adalah gerbang terakhir anak. Gitu. Orang tuanya sudah nggak lulus. Akhir, jadi di sini kami banyak sekali Pak. Sementara kami kan sebagai guru jarang untuk menggali seperti apa pemikiran Bapak terkait keputusan-keputusan yang selama ini telah diambil. Tapi ketika berbicara dengan Bapak, ternyata latar belakang dari suatu keputusan yang sampean ambil itu cukup mendalam dan komprehensif. Gitu kan. Jadi setelah kami pelajari, ternyata jadi keputusan seperti itu lumayan berat. Lumayan berat. Mengurungkan niat. Berat gitu. Tapi semoga dengan kami berdiskusi dengan Bapak membuka wawasan kami sebagai guru, terutama kami bisa mengatasi konflik-konflik atau terjadi dalam penyelesaian terutama kelas sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, Bapak itu jadi yang saya katakan guru itu ada profesi yang mulia. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi. kabar? Alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak, saya meminta waktu Bapak sebentar. Ini terkait tugas dari guru penggerak saya ya Pak. Ini di modul 3.1 itu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kurang lebih 5 tahun. Iya, oke. Jadi ini saya ingin melakukan wawancara sedikit Pak terkait pengambilan keputusan tadi. Jadi selama Bapak memimpin itu mungkin Bapak akan menemukan di mana Bapak berada di situasi kebenaran gitu Pak. Kebenaran yang saling bertentangan. Di sisi lain ada suatu hal yang benar dan sama-sama benar gitu Pak. Jadi kalau menghadapi situasi seperti itu bagaimana Pak Bapak menyikapinya Pak? Dilema itu jadi kita bisa berpikir apakah itu mengandung unsur hukum atau tidak. Jadi kalau sesuatu itu mengandung pelanggaran hukum, maka saya akan membicarakannya dengan para guru. Tetapi kalau itu dilema etika, itu kita bisa menimbang
menimbang bagaimana caranya sehingga hal tersebut bisa terlaksana tanpa ada yang dirugikan. Gitu ya Pak ya. Jadi komunikasi gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian adakah hal yang selama ini Bapak anggap efektif ketika Bapak mengambil keputusan dalam hal kasus yang tadi yang dilema kata Bapak tadi, di mana kebenaran itu terjadi secara bersinggungan gitu Pak. Adakah yang langkah efektif yang Bapak ambil? Biasanya langkah yang kami lakukan itu dengan membicarakan dengan para guru, dengan biasanya bincang santai saat istirahat. Jadi membicarakan hal yang dibahas itu apakah itu bertentangan dengan moral atau dengan etika. Biasanya kan di sekolah itu ada para guru itu meminta dibelikan baju atau kaos apabila ada kegiatan. Jadi ada kegiatan guru, mereka akan meminta kepada sekolah. Nah, disitulah kita akan menimbang dan memberikan pengertian kepada para guru itu ya tadi dengan bincang santai. Jadi sambil minum bahwa hal tersebut apakah melanggar hukum atau kebijakan itu baik. Jadi sehingga para guru itu bisa memahami hal tersebut dan bisa memaklumi apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Berarti ada jadwal khusus gitu Pak yang Bapak luangkan untuk khusus menyelesaikan permasalahan dilema seperti ini Pak? Iya, kalau dulu itu dengan bincang santai, jadi sambil minum waktu istirahat, semua guru pada ngumpul, di situ kami sambil minum, makan kue, terus sambil ngomong santai. Jadi sehingga tidak ada beban gitu untuk mengeluarkan pendapat. Kalau yang sekarang karena kan saya baru dimutasi, jadi perlu adaptasi lagi. Biasanya saya itu melakukan ada ruang kolaborasi. Jadi di situ kami akan membicarakan refleksi kegiatan yang telah lalu, hal-hal yang baru. Nah, apakah itu etika moral atau apa itu satunya tak? Dilema etika. Rujukan moral. Jadi sehingga para guru itu bisa memahami dan kita kepala sekolah pun tidak menjadi beban. Jadi kadang kan kalau sampai beban dibawa sampai pulang ke rumah masalah tersebut. Jadi kita selesaikan bersama itu sehingga semua permasalahan akan clear. Mungkin ada tantangan yang Bapak hadapi selama menyelesaikan permasalahan di sekolah itu. Ya, tantangannya kadang kita itu tidak terbiasa memanggil guru itu langsung dengan empat mata. Nah, kenapa? Biasanya itu para guru kan kalau kita panggil ke ruang kepala sekolah, ada suatu permasalahan, seolah-olah guru itu dalam tanda petik dicap tidak beres. Gitu. Jadi saya tidak ingin ada label seperti itu. Jadi kami biasanya alhamdulillah itu saat ruang kolaborasi atau saat bincang santai itu semua akan mengeluarkan pendapatnya dibandingkan saat rapat. Jadi mereka lebih long itu mengeluarkan pendapatnya. Jadi pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu berdasarkan dari masukan teman-teman gitu ya Pak? Iya, jadi dari masukan terus kan diambil kesimpulan. Di kesimpulan itu ada pendapat dari para guru juga. Jadi sehingga tidak ada beban bagi semua. Nah, gitu, Pak. Jadi dari apa yang kita bincangkan hari ini mungkin pelajaran apa yang dapat Bapak ambil gitu Pak berdasarkan perbincangan kita untuk pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Jadi mungkin ini pengetahuan baru bagi saya. Jadi adanya dilema etika, terus ada bujukan moral. Jadi dilema etika dua-duanya benar. Kalau moral ada sesuatu yang mungkin melanggar aturan. Jadi untuk dilema etika, jadi
kita bisa mengidentifikasi itu kan dengan tadi dua-duanya benar. Jadi untuk mengambil keputusan itu biasanya kita membicarakan dengan guru. Misalnya ada tadi salah satunya ada guru yang tidak bisa hadir, mereka harus memberitahukan lebih awal atau satu hari atau paginya itu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi saya sebagai kepala sekolah sudah harus mengetahui posisi guru tersebut ada di mana. Jadi sehingga siswa itu bisa terlayani. Ya, terima kasih Pak Ya. sudah berbincang banyak dengan saya. Jadi pengalaman Bapak selama ini sebagai kepala sekolah itu sebagai masukan bagi saya ke depan dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.